Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski belum menyasar sektor pendidikan, kebijakan ini mulai mendapat respon dari kalangan perguruan tinggi di Bali. Ditemui di kampus Universitas Warmadewa Kamis pagi, Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur Gede Surenaya Pandit, menilai kebijakan WFH bukan hal baru. Menurutnya, kampus sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran daring maupun hybrid sejak masa pandemi COVID-19. Di lingkungan perguruan tinggi, kesiapan infrastruktur dinilai sudah memadai, mulai dari learning management system hingga platform meeting online. Seluruhnya telah mendukung pembelajaran jarak jauh. Namun ia mengakui tantangan justru muncul di sektor administratif kampus. Koordinasi antar bagian yang membutuhkan interaksi langsung dinilai tidak sepenuhnya bisa digantikan oleh sistem daring. Namun di sisi lain, di bidang administratif, tentunya ini menjadi problem, ya, karena segala sesuatu yang bersifat komunikatif, ya, antar bidang, berbagai bidang, mungkin akan dilaksanakan secara bertahap, gitu ya. Jadinya dipilah begitu. Jadi mana kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan secara daring atau hybrid itu tidak mungkin kita laksanakan. Kita siapkan paling tidak bisa kita kumpulkan begitu. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Nimade Jaya Senastri mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi terkait penerapan WFH di sektor pendidikan. Dari sisi kesiapan, ia mengakui kampus telah memiliki pengalaman saat pandemi COVID-19 dalam menjalankan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS. Meski demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif. Menurut saya tuh WFH-nya 1 hari itu nampaknya belum efektif karena ada kalau dulu COVID itu kan 1 minggu, sedangkan ini hari Jumat saja itu nampaknya belum perlu dikaji gitu ya, karena pembelajaran dari beberapa pandangan kami dosen dan mahasiswa nampaknya memang tatap muka lebih efektif. Akademisi Universitas Warmadewa Inyoman Aji Duranegara Payuse menyebutkan kebijakan WFH merupakan langkah jangka pendek yang realistis di tengah kondisi global, khususnya terkait efisiensi penggunaan bahan bakar. Tentunya mungkin ini bukan merupakan solusi jangka panjang, ini merupakan solusi jangka pendek yang kita lakukan untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar untuk kegiatan yang lebih urgent itu dapat terpenuhi. Sebenarnya ini merupakan suatu langkah yang solutif untuk saat ini, karena mengingat kondisi global tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Apabila kita melakukan komparasi dengan beberapa negara lainnya seperti Australia, bahkan salah satu caranya untuk memaksakan penduduknya untuk menggunakan transportasi umum sehingga dapat menghemat bahan bakar adalah dengan menggratiskan transportasi umum. Seandainya saja bahwa bila Bali, Indonesia memiliki jaringan transportasi umum yang memadai sehingga dapat mengcover seluruh area aktivitas yang ada di Bali, maka sebenarnya contoh yang dilakukan oleh Australia dapat kita implementasikan di sini. Tapi mengingat pada saat ini kondisinya belum ideal, maka solusi yang paling mungkin kita lakukan saat ini adalah membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan berbagai pandangan tersebut, kebijakan WFH di Bali dinilai menjadi langkah awal menuju efisiensi energi. Meski implementasinya di sektor pendidikan dan administrasi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Indrawan, Bali TV.